Tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan, benar-benar semuanya, sudah tersedia untukmu saat ini juga? Bukan dalam 5 tahun, bukan setelah kamu menyelesaikan kursus itu, atau saat kamu memiliki lebih banyak uang. Ini adalah sekarang saat ini, karena kamu sudah memiliki segala yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan apapun yang kamu tetapkan dalam hidupmu. Masalahnya adalah, sebagian besar orang tidak pernah mengakses kekuatan dalam dirinya ini. Dan apa yang akan saya bagikan hari ini akan benar-benar mengubah cara berpikirmu dan mengubah hidupmu selamanya. Pernahkah kamu bertanya mengapa? Meskipun kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan untuk memperbaiki hidupmu, kamu tetap tidak melakukannya. Mengapa? Meskipun sudah mengakses banyak informasi, buku, kursus, video, pada akhirnya semuanya tetap seperti biasa. Saya juga pernah bertanya pada diri saya sendiri, dan jawabannya mengejutkan saya. Masalahnya bukanlah apa yang kamu ketahui secara sadar, tetapi apa yang telah diprogramkan dalam bawah sadarmu. Sejak saya mulai mempelajari pengembangan diri, saya menemukan satu kebenaran yang mengubah segalanya. Kita dikendalikan oleh paradigma, program mental yang telah tertanam dalam pikiran kita sejak kita masih anak-anak. Paradigma ini terbentuk bahkan sebelum usia 5 tahun, melalui apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan dalam lingkungan tempat kita tumbuh. Paradigma ini menentukan bagaimana kita berpikir, bertindak, merasa, dan pada akhirnya bagaimana kita hidup. Mereka membentuk cara kita mengelola uang, melihat kesuksesan, dan merespons tantangan. Dan yang paling menarik adalah, kebanyakan dari paradigma ini diserap tanpa persetujuan sadar kita. Kita hanya menerimanya, tanpa bertanya. Sudah berapa kali kamu mendengar kalimat seperti, uang tidak tumbuh di pohon, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, orang seperti kita tidak beruntung? Kata-kata ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi mereka membangun dalam dirimu paradigma keterbatasan, kekurangan, dan ketakutan yang terus menahanmu dalam siklus yang tak terlihat. Kamu berusaha belajar, berjuang, tetapi merasa terperangkap dalam siklus tak terlihat, seolah ada kekuatan yang menarikmu mundur setiap kali kamu mencoba maju. Berapa kali kamu memulai proyek baru dengan penuh energi dan motivasi, hanya untuk melihatnya runtuh setelah beberapa minggu? Berapa kali kamu berjanji untuk berubah, benar-benar berubah, hanya untuk menemukan diri kamu kembali mengulang pola lama? Ini bukan masalah kemampuan, ini bukan masalah kecerdasan, ini adalah paradigma yang bekerja. Ia licik, diam-diam, dan sangat kuat. Selama bertahun-tahun, saya hidup sepenuhnya terperangkap dalam paradigma yang merusak. Saya memiliki utang lebih banyak daripada yang bisa saya bayar. Saya bekerja di pekerjaan rendah tanpa prospek pertumbuhan. Dan yang terburuk adalah, saya percaya di dalam diri saya bahwa inilah hidup yang saya miliki. Sampai suatu hari, hampir secara kebetulan, saya menemukan informasi yang akan mengubah segalanya. Saya mulai mempelajari karya Napoleon Hill, dan saya mengerti bahwa bukan dunia yang perlu berubah untuk membuat saya kaya. Saya yang perlu berubah. Program internal saya yang perlu diperbarui. Saya ingat seperti baru kemarin. Saya duduk sendirian, melihat tagihan yang belum dibayar, dan tiba-tiba saya menyadari bahwa masalahnya bukan uang. Masalahnya adalah apa yang saya percayai tentang uang. Ini membangkitkan rasa haus yang tak terpuaskan dalam diri saya untuk perubahan. Saya terjun ke dalam studi paradigma, dan saya menemukan bahwa jika saya ingin mengubah hidup saya harus memprogram ulang pikiran saya. Sekarang ilmu saraf membuktikan ini. Penelitian menunjukkan bahwa 95% keputusan kita sehari-hari dibuat secara otomatis, berdasarkan kebiasaan dan pola bawah sadar. Jadi ini bukan masalah kekuatan kehendak. Ini adalah masalah mengubah pemrograman kita. Jika kamu merasa bahwa hidupmu adalah rangkaian tanpa akhir dari frustrasi dan kegagalan, ketahuilah bahwa itu bukan salahmu. Itu adalah akibat dari paradigma yang sudah tertanam dalam dirimu. Berita terbaik yang bisa saya beri adalah ini. Paradigma dapat diubah, bukan secara kebetulan atau dalam semalam, tetapi dengan kesadaran dan ketekunan. Dengan pola pikir baru, tindakan baru, dan gambaran mental baru yang diulang setiap hari, kamu bisa memprogram ulang paradigma yang ada. Langkah pertama adalah mengamati hidupmu sendiri dan bertanya pada diri sendiri, apa hasil yang saya peroleh meskipun saya tidak menginginkannya?
Pola apa yang saya ulangi meskipun saya tahu itu merusak? Apa yang diajarkan orang tua, guru, dan masyarakat kepada saya tentang kesuksesan, uang, dan kebahagiaan? Jawaban dari pertanyaan ini akan mulai mengungkapkan paradigma kamu yang ada. Dan begitu kamu mengenalinya, kamu mulai mendapatkan kekuatan atasnya. Kamu mulai memahami bahwa ketakutan yang kamu rasakan tidak nyata, keraguan yang menghalangi kamu tidak alami, dan prokrastinasi yang menghentikanmu bukanlah kegagalan karakter. Itu adalah pola yang dipelajari. Kemudian kamu dapat memulai proses penggantian, menciptakan kebiasaan baru, memperkuat keyakinan baru, dan memvisualisasikan realitas baru setiap hari. Kebanyakan orang tidak pernah sampai pada titik ini. Mereka hidup dan mati terperangkap dalam paradigma yang tidak pernah mereka pilih. Namun kamu tidak perlu menjadi statistik lainnya. Kamu dapat memilih paradigma apa yang ingin kamu tanamkan dan melatih pikiranmu untuk menerima kelimpahan dan kesuksesan sebagai hal yang alami. Mau contoh nyata? Thomas Edison, penemu lampu listrik, gagal lebih dari 1000 kali sebelum berhasil, tetapi dia melihat setiap kegagalan sebagai satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Sebagian besar orang akan menyerah setelah 1 atau 2 kali gagal, tetapi Edison memiliki paradigma yang berbeda. Dia melihat setiap kegagalan sebagai langkah menuju keberhasilan. Bayangkan jika kamu bisa menanamkan paradigma kesuksesan, ketekunan dan kekayaan di dalam pikiranmu, di mana setiap hambatan bukan menarikmu mundur, tetapi mendorongmu maju dengan sendirinya. Itulah yang mungkin terjadi. Dan itulah yang ingin kamu mulai bangun mulai hari ini. Ingat, tidak masalah di mana kamu berada sekarang. Apa yang penting adalah apa yang kamu pilih untuk ubah mulai sekarang. Pertanyaan yang saya tinggalkan untukmu adalah, apakah kamu akan terus membiarkan paradigma padamu mengendalikan hidupmu, atau apakah kamu akan mengambil kendali mulai sekarang? Pilihan ada di tanganmu. Ketika saya mulai mempelajari materi Napoleon Hill, saya sadar satu hal penting. Jika saya terus berpikir seperti biasanya, hidup saya pun akan tetap seperti biasanya. Hari itu saya memutuskan mengubah hidup saya. Tanpa uang, tanpa gelar sarjana, tanpa alasan logis untuk percaya itu mungkin. Namun saya mengambil keputusan. Saya menulis tujuan saya di selembar kertas, memasukkannya ke dalam kantong, dan membawanya setiap hari. Saya membayangkannya, membaca, dan merasakannya. Yang terpenting, saya bertindak seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan, meskipun semua di sekitar saya berkata sebaliknya. Keputusan sederhana itu mengubah arah hidup saya. Saya mulai bekerja sebagai pembersih kantor, bukan pekerjaan yang bergengsi, tetapi saya melakukannya seakan saya sedang membangun kerajaan saya sendiri. Perlahan, berbagai peluang baru muncul dan orang-orang mulai memperhatikan saya. Suatu hari seseorang menawarkan saya kesempatan bekerja di bidang penjualan, dan saat itulah segalanya benar-benar berubah. Sekarang pikirkan, berapa kali Anda menunda tindakan karena menunggu percaya diri lebih besar, pengetahuan lebih banyak, atau jaminan lebih pasti? Saya beritahu sebuah rahasia. Percaya diri muncul setelah keputusan diambil, bukan sebelumnya. Pengetahuan berkembang melalui pengalaman, dan jaminan itu sama sekali tidak ada. Apakah Anda pikir Jeff Bezos saat memulai Amazon di garasinya yakin pasti akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia? Tentu tidak. Ia hanya memiliki tekad kuat untuk mencoba, berani mengambil risiko dan membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat dibayangkannya waktu itu. Dan ia bertindak. Ketika Anda mengambil keputusan sejati, seluruh alam semesta mulai bergerak mendukung Anda. Saya sudah mengalaminya sendiri. Saya juga menyaksikannya pada ribuan klien di seluruh dunia selama puluhan tahun. Dan saya katakan dengan yakin, yang Anda perlukan hanyalah keputusan yang sungguh-sungguh. Sebuah studi dari Universitas Scranton menunjukkan bahwa hanya sekitar 8% orang benar-benar berhasil mencapai resolusi tahun baru mereka. Hanya 8%. Penyebab utama angka ini begitu rendah adalah kurangnya keputusan yang sesungguhnya. Banyak orang hanya membuat janji kosong tanpa komitmen nyata. Mereka berkata, akan bagus jika terjadi. Bukannya mengatakan, ini pasti terjadi karena saya akan membuatnya terjadi. Maka tanyakan pada diri sendiri sekarang,
Apa yang terus saya tunda? Mimpi apa yang saya tinggalkan karena menunggu waktu sempurna? Mungkin sudah waktunya berhenti menunggu dan mulai memutuskan. Saya tahu ini bisa menakutkan. Keputusan sejati selalu diiringi rasa takut. Itu wajar. Namun ingatlah, rasa takut adalah penjaga kemenangan besar berikutnya. Jika Anda merasakan takut, itu berarti Anda berada di jalan yang benar. Anda sedang keluar dari zona nyaman, memasuki wilayah yang belum diketahui. Satu-satunya tempat pertumbuhan sesungguhnya bisa terjadi. Saya tidak menyarankan Anda bertindak ceroboh. Ini bukan tentang keputusan impulsif berdasarkan emosi sesaat, tetapi keputusan sadar yang telah dipikirkan matang-matang, diambil dengan tekad kuat, dan Anda hormati setiap hari dengan tindakan nyata, meski langkah pertama tampak kecil. Anda tidak harus mulai dengan sesuatu yang besar. Putuskan bangun 1 jam lebih awal. Putuskan belajar 15 menit setiap hari tentang hal yang ingin Anda kuasai. Putuskan menelepon seseorang yang selama berbulan-bulan Anda tunda. Setiap keputusan kecil menciptakan gerakan, dan setiap gerakan membuka peluang baru. Beginilah saya membangun kehidupan yang saya nikmati sekarang. Saya mulai dari yang kecil, tetapi dengan tekad kuat. Setiap keputusan kecil memperkuat keputusan berikutnya, menciptakan momentum yang membawa saya jauh melampaui apa yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena itu saya mengundang Anda hari ini. Berhentilah bernegosiasi dengan impian Anda. Jangan menunggu kondisi sempurna datang, karena itu tidak akan pernah terjadi. Putuskan hari ini, bukan besok. Jangan menunggu sampai hari Senin atau bulan depan. Putuskan sekarang untuk menjalani hidup yang seharusnya kamu jalani, dan berkomitmen untuk mengambil langkah setiap hari, meskipun itu langkah kecil. Apa yang kamu inginkan sudah ada, dan hanya menunggu keputusanmu untuk mengejarnya. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, keputusan apa yang akan kamu ambil hari ini? Banyak orang berkata bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu, bahwa jika mereka memiliki beberapa jam lebih dalam sehari, mereka bisa menyelesaikan hidup mereka, tetapi itu adalah salah satu ilusi terbesar yang diajarkan kepada kita. Waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar adil. 24 jam untukku, 24 jam untukmu, 24 jam untuk orang-orang terkaya dan paling sukses di dunia. Perbedaannya bukan terletak pada waktu, tapi pada bagaimana kita menggunakannya. Dan saya sendiri pernah terjebak dalam perangkap ini selama bertahun-tahun. Saya terus-menerus sibuk, berlari dari satu tugas ke tugas lain, tetapi di akhir hari saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya capai hari ini? Saya lelah, tapi hidup saya tidak berkembang. Segalanya berubah ketika saya berbicara dengan Earl Nightingale, salah satu pikiran paling brilian yang pernah saya temui, yang memberi saya sebuah pemikiran yang mengubah hidup saya. Dia berkata, Bob, waktu tidak bisa dikelola. Kamu hanya bisa mengelola aktivitasmu, dan kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala saya selama berhari-hari. Semakin saya memikirkannya, semakin masuk akal. Waktu adalah apa adanya, yang berubah adalah kegiatan yang kamu pilih untuk masukkan ke dalamnya. Mungkin ini pernah terjadi padamu. Kamu menghabiskan berjam-jam membalas email, menyelesaikan masalah kecil, mengatur dokumen, tetapi apa yang benar-benar bisa mengubah hidupmu, hal penting itu, selalu tertunda. Di akhir hari, kamu merasa sibuk, tapi kosong karena kita kecanduan pada urgensi. Kita diprogram untuk mengejar yang paling berisik, bukan yang benar-benar penting. Kita sering bingung antara bergerak dan berkembang, tapi menjadi sibuk tidak berarti kamu benar-benar produktif atau bergerak maju menuju tujuanmu. Perubahan dimulai ketika kamu bertanya dengan kejujuran brutal pada dirimu sendiri. Apakah aktivitas yang saya lakukan sekarang membawa saya lebih dekat atau menjauh dari tujuan besar saya? Dan kemudian bertindak sesuai. Ketika saya mulai menyusun ulang hari-hari saya dan fokus pada 3 hal terpenting setiap pagi, hidup saya berubah secara dramatis. Dalam beberapa bulan, pendapatan saya meningkat, waktu luang saya bertambah, dan kepuasan pribadi saya melonjak. Orang-orang sukses sangat menjaga perhatian mereka seperti harta yang paling berharga. Ilmu pengetahuan membuktikan ini.
Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa multitasking mengurangi efisiensi dan kinerja karena otak manusia tidak dirancang untuk melakukan beberapa tugas kognitif penting sekaligus. Orang yang mencoba melakukan segala sesuatu sekaligus justru akan melakukannya dengan setengah hati. Jika kamu merasa bahwa hari-harimu tidak pernah cukup dan impianmu semakin jauh, berhenti sekarang juga dan lihatlah aktivitasmu. Buatlah daftar tentang apa yang benar-benar penting. Singkirkan kebisingan. Delegasikan apa yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Fokuskan hanya pada hal-hal yang benar-benar mendorong hidupmu maju. Setiap pagi ajukan pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Apa yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang saya inginkan? Dan lakukan itu sebelum melakukan hal lain. Perubahan kecil ini bisa mengubah bulan-bulan yang biasa menjadi luar biasa, dan tahun-tahun yang biasa menjadi tahun-tahun yang mengubah hidup. Ingat, kamu tidak membutuhkan lebih banyak waktu. Kamu membutuhkan lebih banyak tindakan yang disengaja. Kamu harus menjadi pengelola energimu sendiri. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan menemukan hal yang luar biasa. Kamu selalu memiliki waktu yang cukup. Kamu hanya perlu menggunakannya untuk membangun kehidupan yang pantas kamu miliki. Kebanyakan orang percaya bahwa bekerja keras sudah cukup, tetapi bertindak tanpa arah, seperti mendayung perahu tanpa kompas. Kamu bisa lelah, tetapi kemungkinan besar tidak akan sampai tujuan. Ada satu elemen penting yang harus ada sebelum dan selama tindakan, visualisasi. Saya belajar ini dengan susah payah. Bertahun-tahun saya bertindak tanpa hasil yang jelas. Saya baru sadar bahwa pikiran bawah sadar kita tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan apa yang sangat dibayangkan dengan jelas. Ketika kamu memvisualisasikan dengan emosi, detail, dan keyakinan, otakmu percaya bahwa itu sudah terjadi, dan kemudian kamu mulai bertindak dengan cara yang berbeda. Saya selalu membawa kartu tujuan dengan saya, di mana saya menulis apa yang ingin saya capai. Dan itu bukan hanya menulisnya. Saya menjalani itu secara mental setiap hari. Saya membaca kartu itu setiap pagi dan malam. Merasakannya seolah-olah saya sudah mencapainya. Saya membayangkan perasaan, suara, bau, semuanya. Praktik sederhana ini adalah salah satu alasan terbesar dari semua pencapaian saya. Bayangkan sekarang, bagaimana kehidupanmu akan berubah jika kamu mulai memvisualisasikan setiap hari pencapaian impian terbesarmu, bukan hanya berpikir samar, tetapi melihat, merasakan, dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Meskipun pada awalnya mungkin terasa dipaksakan dan kenyataanmu saat ini tampaknya bertolak belakang, ketika kamu mulai membayangkan dirimu sebagai orang yang sukses, percaya diri, sehat, dan makmur, perlahan-lahan kamu akan mulai berubah. Perubahan dimulai dari dalam dirimu dan kemudian mulai terlihat di luar. Saya ingat dengan jelas sebuah pengalaman yang sangat berkesan di awal karier saya yang mengajarkan saya hal ini. Saya ingin menghadiri seminar penting, tetapi saya tidak memiliki cukup uang untuk tiket dan pendaftaran yang jumlahnya mencapai beberapa juta rupiah. Alih-alih menyerah, saya memutuskan untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari. Setiap hari saya membayangkan diri saya duduk di barisan depan, menyerap setiap kata, dan berbicara dengan orang-orang yang saya kagumi. Saya merasakan rasa syukur, kebahagiaan, dan keyakinan mutlak bahwa saya akan berada di sana, sementara saya terus membangun kontak dan mencari cara untuk mewujudkan perjalanan tersebut. Beberapa hari sebelum acara, sebuah kesempatan tak terduga muncul. Saya diundang untuk membantu dalam penyelenggaraan. Sebagai imbalannya, saya diberikan akses gratis dan dukungan untuk perjalanan. Kebetulan, saya menyebutnya sebagai konsekuensi dari pikiran yang terfokus. Itu adalah kombinasi antara visualisasi dan tindakan konsisten yang membuka pintu itu. Sekarang bayangkan jika saya membiarkan rasa takut atau kekurangan mendominasi pikiran saya. Saya mungkin tidak akan pernah mencoba. Itu sebabnya saya katakan, Anda harus lebih setia pada visi Anda daripada keadaan Anda saat ini. Keadaan berubah, tetapi visi adalah yang mengarahkan perubahan tersebut. Sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana Anda melihat diri Anda? Apakah Anda melihat diri Anda sebagai pemenang, berkembang, dan makmur? Ataukah Anda melihat diri Anda terjebak, terbatas, dan berjuang tanpa akhir? Gambaran diri ini lebih dari segalanya menentukan kehidupan yang Anda jalani.
Anda harus melatih pikiran Anda untuk melihat apa yang belum ada di dunia fisik, tetapi sudah sangat nyata di dunia mental Anda. Setiap pagi, sebelum memeriksa ponsel Anda atau teralihkan oleh gangguan hari itu, luangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan dengan jelas kehidupan yang sedang Anda ciptakan. Rasakan emosi seperti sudah mencapainya. Bertindaklah seperti orang yang Anda visualisasikan. Jika Anda melakukan ini setiap hari, pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda akan selaras dengan visi tersebut. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari, dan Anda mulai menarik orang, sumber daya, dan situasi yang sesuai dengan frekuensi baru yang Anda pancarkan. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu terapan. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa energi pikiran kita mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Jadi tanyakan pada diri Anda, apa yang saya visualisasikan, dan yang lebih penting lagi, apa yang ingin saya mulai visualisasikan mulai hari ini? Keputusan ada di tangan Anda. Itu adalah keputusan yang tegas untuk mengubah paradigma Anda dan bertindak dengan niat, serta memvisualisasikan setiap hari realitas yang ingin Anda bangun. Dan bagian terbaiknya adalah, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai. Setiap langkah kecil yang Anda ambil mulai sekarang akan membawa Anda semakin dekat pada kehidupan yang Anda lahirkan untuk jalani. Dan berbicara tentang langkah-langkah berikutnya, sekarang setelah Anda memahami dasar ini, saya ingin mengundang Anda untuk menonton video berikut yang muncul di layar Anda. Dalam video itu, kita akan naik satu langkah lagi dalam perjalanan perkembangan Anda, agar Anda menjadi 1% lebih baik setiap hari. Percayalah, menjadi 1% lebih baik setiap hari menciptakan transformasi luar biasa. Terima kasih banyak sudah berada di sini bersama saya hari ini. Saya berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya, di mana kita akan melangkah lebih jauh lagi menuju kehidupan luar biasa yang selalu Anda pantas dapatkan.